Hai semua, assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan resep Japanese cheesecake. Kue ini super duper lembut, super duper terasa kejunya. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Nonton sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan resep dapur Umi Kanza yang selanjutnya. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat Japanese cheesecake ini kita bagi menjadi dua bagian. Bahan A 120 gram susu cair. Di sini saya menggunakan susu cair UHT yang full cream. 150 gram cream cheese. 25 gram butter. 4 butir kuning telur dan 30 gram maizena serta 40 gram tepung terigu. Untuk bahan B, 4 butir putih telur, 100 gram gula pasir, dan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Pertama-tama kita siapkan wajan berisi air seperti ini, lalu kita letakkan wadah stainless di atasnya karena kita akan menggunakan teknik double boiler. Kita masukkan susu cairnya dan cream cheese. Di sini saya menggunakan cream cheese homemade. Untuk resepnya kalian bisa lihat linknya di description box ya. Kita nyalakan kompornya. Kita masak susu cair dan cream cheese-nya menggunakan api yang paling kecil. Jika air di bagian bawah wajan sudah mulai mendidih, kita aduk menggunakan whisker seperti ini. Kita aduk sampai cream cheese-nya larut dan menyatu bersama susu. Jika cream cheese-nya sudah larut seperti ini, kita masukkan butter. Jika tidak ada butter, kalian juga bisa menggantinya dengan margarin. Kita aduk lagi sampai butter mencair. Pada step ini, api sudah bisa dimatikan ya. Setelah kita angkat, dalam keadaan hangat kita masukkan campuran tepung terigu dan tepung maizena ke dalam susu cair dan cream cheese tadi. Jangan lupa untuk diayak agar tidak ada gumpalan-gumpalan dari tepung terigu ataupun tepung maizena yang masuk ke dalam adonan susu cair dan cream cheese tadi. Kita aduk secara perlahan sampai tercampur rata. Kita masukkan campuran tepung terigu ini secara bertahap. Seperti ini. Saya membaginya menjadi 3 tahap. Kita aduk lagi. Kita lakukan sampai semua tepung terigu masuk ke dalam larutan dari susu cair dan cream cheese. Kita aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Setelah itu kita masukkan kuning telur secara bertahap juga. Kita aduk secara perlahan. Kita masukkan lagi.
Setelah semua kuning telur masuk, kita aduk secara perlahan. Kita aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Seperti ini. Setelah itu kita sisihkan. Selanjutnya kita masukkan putih telur di wadah yang lain. Kita mixer putih telurnya sampai setengah mengembang. Setelah itu kita masukkan gula pasirnya secara bertahap. Kita mixer lagi. Kita masukkan lagi gulanya. Jadi di sini saya memasukkan gula secara bertahap, sedikit demi sedikit agar gulanya tercampur dengan rata. Kita naikkan kecepatan mixernya. Kita masukkan air perasan jeruk nipis. Lalu kita mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi. Kita mixer putih telur dan gula pasir sampai putih kental berjejak mengembang seperti ini. Jadi hasilnya ketika diangkat, adonan putih telurnya tidak akan mudah jatuh atau kaku seperti ini. Setelah itu kita ambil adonan bahan A yang sudah kita campurkan tadi. Lalu kita masukkan bahan B secara bertahap. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita aduk secara perlahan seperti ini. Kita aduk sampai putih telurnya menyatu bersama adonan bahan A. Kita masukkan lagi sedikit demi sedikit. Untuk mengaduk adonan putih telur ini memang harus secara perlahan ya teman-teman, karena jika kita mengaduk secara cepat, putih telurnya akan mudah mencair kembali. Jadi itu akan membuat kuenya menjadi menyusut ataupun menjadi bantet. Jadi kita harus mengaduknya secara perlahan dan kita masukkan secara bertahap agar putih telur tidak mudah turun dan adonan tercampur dengan baik. Kita lakukan hal ini sampai selesai, sampai semua putih telurnya masuk ke dalam bahan A. Untuk memastikan tidak ada lagi adonan putih telur yang mengendap di bagian bawah, kita aduk lagi menggunakan spatula seperti ini. Kita gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas secara perlahan seperti ini. Kita aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Setelah itu kita siapkan loyang bulat berukuran diameter 18 cm dengan tinggi 7 cm seperti ini. Kita oles menggunakan margarin, lalu kita alas dengan baking paper. Kita masukkan semua adonan ke dalam loyang seperti ini.
kita ratakan bagian atasnya, lalu kita ketuk-ketuk agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu kita siapkan juga loyang segi 4 berukuran 24 x 24 cm seperti ini. Kita masukkan air panas di dalamnya. Lalu kita letakkan loyang berisi adonan seperti ini dan siap untuk kita oven. Sebelumnya ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang kurang lebih 15 menit. Lalu kita masukkan kuenya ke dalam oven. Di sini saya menggunakan rak paling bawah, jadi kita akan oven kurang lebih 2 jam. Untuk 1 jam pertama kita gunakan api sedang cenderung kecil, dan 1 jam selanjutnya kita gunakan api paling kecil. Setelah kita oven kurang lebih 2 jam, hasilnya seperti ini. Agak pecah di bagian atas, tapi tak apa, karena apinya terlalu besar di awal. Kita balikan di cooling rack seperti ini, lalu kita lepaskan kertas roti di bagian bawah dan pinggirannya. Seperti ini. Setelah itu kita potong Japanese cheesecake-nya. Hasilnya seperti ini. Terlihat sangat lembut ya. Tara, kuenya sudah jadi, sudah selesai kita potong-potong tadi. Waktunya kita icip-icip. Bisa kita lihat di sini. Walaupun agak kecoklatan di bagian atasnya, tapi tekstur kuenya tetap lembut. Bisa kita lihat. Kuenya empuk banget. Mari kita coba bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuenya empuk sekali, lembut. Kejunya sangat terasa, manisnya pas. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan juga loncengnya agar kalian tak ketinggalan resep dari dapur Umi Kanza yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.